Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilmayani S, Prodi THP Angkatan 22. Saya akan menjelaskan materi biokimia hasil perikanan yaitu asam amino dan peptida, kedua protein dan struktur molekul, ketiga karbohidrat, keempat asam nukleat, kelima kinetika enzim dan katalis. Yang pertama yaitu asam amino dan peptida. Asam amino adalah senyawa organik yang mengandung gugus amino NH2 dan gugus karboksil dalam satu molekul. Asam amino merupakan blok pembangunan utama dari protein dan memainkan peran penting dalam berbagai proses metabolisme. Adapun jenis-jenis asam amino yaitu yang pertama asam amino esensial, kedua asam amino non-esensial, ketiga asam amino kondisional. Adapun fungsi asam amino yang pertama pembentukan protein metabolisme, kedua signaling sel, ketiga pertumbuhan dan perbaikan. Adapun peptida adalah polimer dari asam amino yang terikat satu sama lain melalui ikatan peptida. Peptida dapat berukuran kecil oligopeptida atau besar polipeptida dan merupakan komponen penting dalam struktur dan fungsi makromolekul biologis. Materi yang kedua yaitu protein dan struktur molekul. Protein adalah zat yang mengandung nitrogen yang dibentuk oleh asam amino. Mereka berfungsi sebagai komponen struktural utama dan jaringan lain dalam tubuh. Adapun protein dalam ikan. Protein dalam ikan merupakan sumber protein hewani yang berasal dari perairan. Protein ikan memberikan kontribusi terbesar dalam kelompok sumber protein. Protein ikan dalam ikan sangat bermanfaat bagi tubuh karena berperan sebagai zat pembangun jaringan sel, pengatur sistem metabolisme, dan bahan bakar di dalam tubuh. Adapun faktor yang mempengaruhi kandungan protein pada ikan yaitu yang pertama suhu, kedua umur ikan, ketiga spesies ikan, keempat kandungan asam amino, kelima kecernaan. Materi yang ketiga yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu protein utama yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Mereka terdiri dari unit-unit gula yang memainkan peran penting dalam metabolisme dan fungsi tubuh yang sehat. Adapun jenis-jenis karbohidrat, yang pertama karbohidrat sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa yang dengan cepat diserap oleh tubuh dan memberikan energi segera. Kedua, karbohidrat kompleks seperti pati dan serat yang dicerna lebih lambat dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Yang ketiga, karbohidrat serat seperti pati, resisten, dan oligosakarida yang memberikan manfaat kesehatan usus. Adapun fungsi karbohidrat dalam tubuh yaitu yang pertama memberikan sumber energi, mengatur metabolisme, yang ketiga kesehatan pencernaan, yang keempat fungsi otak. Materi yang ketiga itu asam nukleat. Asam nukleat adalah molekul besar yang membawa informasi genetik pada semua organisme hidup termasuk ikan, udang, cumi-cumi, dan kerang. Adapun jumlah asam nukleat pada hasil perikanan ikan memiliki jumlah asam nukleat DMA yang cukup besar berkisar antara 0,5 sampai 8 mili pasangan basa tergantung pada spesies. Sementara jumlah RMA bervariasi sesuai dengan aktivitas metabolisme dan proses biologis yang sedang terjadi pada ikan tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi asam nukleat, yang pertama yaitu jenis spesies, yang kedua lingkungan, yang ketiga proses pengolahan. Materi yang kelima itu enzim dan katalis pada pangan perikanan. Enzim dalam pangan perikanan yaitu yang pertama, protease menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino. Digunakan dalam pembuatan produk seperti surimi dan fermentasi produk ikan. Yang kedua,
Lipase, memecah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol penting dalam mengontrol kualitas lemak dan rasa produk ikan. Yang ketiga, amilase menguraikan pati menjadi gula sederhana, digunakan dalam beberapa proses fermentasi. Adapun katalis dalam pangan perikanan, katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut bereaksi secara permanen. Dalam pangan perikanan, katalis sering digunakan untuk mempercepat proses pengolahan. Adapun peran katalis yang pertama, katalis biologis, bekerja pada kondisi lingkungan yang relatif lembut seperti suhu dan pH tertentu. Yang kedua, katalis kimia dapat digunakan dalam proses seperti pengasapan atau pengasaman untuk mengawetkan ikan.